Ketika berhadapan dengan Muslim, akhirnya berhadapan dengan orang Kristen juga yang nggak ngerti apa yang saya katakan. Saya ini Yon ya, sebentar ya. Oke, itu ada di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 ya Bang ya. 1 Korintus 8 ayat 6 kayaknya itu. Kita baca yang TB ya. Bentar. Atau ada di situ Bang, biar bisa saya dibantu. Di sini ada. Saya buka. Oke, berapa tadi Bang? 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8. Oke. Baik. Kita mulai saja ya dari ayat 4 ya Bang ya, biar kita nggak kehilangan konteks nih. Iya. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini, di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah tanda kutip, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Ini jadi berbicaranya itu tentang keberadaan banyak Allah, banyak Tuhan lain. Nah, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi itu konteksnya berbicara tentang bagaimana di luaran sana ada banyak Allah, banyak Tuhan. Nah, itu tidak kita anggap gitu loh. Sekalipun ada banyak di luaran sana, dewa-dewa, sesembahan, Tuhan-Tuhan, Allah-Allah, bagi kita itu hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja. Gitu Bang. Itu Allah dan Tuhan itu bisa diputar-putar itu Bang. Itu seperti A besar dengan, nanti saya bilang gitu kan. Seperti saya dan aku. Saya dan aku itu sinonim Bang, kalimat yang sama. Allah dan Tuhan juga sama itu, kalimat yang sama. Oke, kalau itu kan menurut Edis ya, Bang Edis. Kalau menurut saya sih Ya. Allah itu lebih ke hakikat, Tuhan gelar ya. Kita enggak apa-apa sih, agak berbeda. Paling tidak kan saya sudah memahami. Beda kita nggak apa-apa. Cuman konsepnya kalau beda jangan masuk neraka begitu karena kamu beda dengan saya masuk neraka. Benar. Pasti Saya nggak nanti, pernah ya. pasti nanti Bang, kalau ada ujian masuk surga, pasti juga bukan itu. Pasti nanti Tuhan Yesus nggak bilang Allah hakikat apa atau gelar hakikat. Masuk surga kamu. Pasti bukan gitu. Seperti itu. Makanya perbedaan doktrin, perbedaan pemahaman itu biasa. Gak apa-apa, beda itu gak apa-apa. Yang penting saling menghargai, Bang Edis. Yang penting kita saling menghargai. Tidak menghakimi, tidak saling menghakimi. Ya, seperti itu, Bang. Seperti itu. Yang penting otoritasnya itu kita serahkan kepada Alkitab, seperti itu. Kalau memang dia Alkitab juga tidak menjelaskan secara gamblang, nggak usahlah kita sok jadi polisi surga begitu. Alkitab aja nggak menjelaskan secara spesifik kok, secara gamblang. Gitu. Ya. Yang penting kan Yesus Tuhan dan juru selamat. Poinnya kan itu kan, Bang. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Tetapi pengertian Yesus Tuhan itu apa? Banyak orang yang nggak ngerti itu, Bang. Ya makanya kita perlu jelaskan, kita perlu kasih pemahaman. Ya sesuai dengan versinya lah. Versi Bang Edis seperti apa, mungkin versi yang lain. Yang penting nggak membuat orang bingung, nggak membuat orang akhirnya tambah bingung gitulah. Intinya kan di situ. Iya, saya kalau mau ngomong begitu nanti orang-orang itu, karena saya bilang Bang, 98% orang beragama itu kan orang awam. Jadi kalau saya bilang begitu nanti orang awam kaget begitu. Jadi saya agak-agak trauma ngagetin orang awam, tetapi itu harus saya katakan.
Saya Iya. itu memberitakan Yesus versi Alkitab. Yesus versi Injil, Tuhan Yesus versi Alkitab, Tuhan Yesus versi Injil itu adalah Sang Mesias. Nah, Sang Mesias di dalam Injil, di dalam Alkitab itu adalah sosok yang bukan seorang ateis. Tetapi banyak orang Kristen memberitakan Yesus yang ateis. Katanya Yesus yang Sang Mesias itu nggak punya Tuhan dia. Katanya dia itu Tuhan itu sendiri. Ini gimana kayak begini nih? Karena saya kan kemarin ngomong begini. Yesus Yesus itu di Bapa. dalam Alkitab adalah sebagai Kristus. Makanya dia dikasih nama, dikasih embel-embel, dikasih tempelan Kristus. Maria tidak pernah memberi nama Yesus Kristus. Maria hanya memberi nama Yesus. Kalau bahasa Yunani nanti, bahasa aslinya saja ya. Maria memberi nama anaknya Yeshua. Yesus. Kemudian karena ia adalah Mesias, maka ditempelin. Mesiasnya itu ditempelin ke nama bawaan lahirnya. Makanya Yeshua HaMashiach. Yesus Sang Mesias. Yesus Sang Kristus. Itu Yesus versi Injil itu. Yesus yang adalah Kristus. Yesus. Karena nama Yesus itu banyak. Bukan cuma dia yang bernama Yesus. Ada banyak orang bernama Yeshua. Makanya untuk membedakan dengan Yesus-Yesus yang lain, ada Yesus Barabas, ada Yesus ini, Yesus itu. Makanya dikasih tempelan, dikasih gelar Yesus Kristus. Yesus Sang Mesias. Nah, apakah Mesias seorang ateis? Apakah Mesias di dalam Alkitab itu dia ateis? Dia nggak berdoa. Dia berdoa. Apakah dia memuji Tuhan, menyembah kepada Bapa di surga, berbakti kepada Bapa di surga? Iya. Begitu. Nah, cuman ketika saya memberitakan itu, banyak orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitabnya kaget. Oh, kamu bilang Yesus punya Tuhan? Kan dia Tuhan sendiri. Ini oneness. Orang-orang oneness yang menyamar sebagai Tritunggal atau belum dia mau Tritunggal tuh belum oneness, belum kesampaian. Dia Tritunggal tapi menuju ke arah oneness, belum nyampe dia. Sebentar lagi dia jadi oneness. Begitu loh. Ketika saya bilang Yesus punya Tuhan, itu mengagetkan orang. Masa ia Mesias di dalam Alkitab kita seorang ateis yang gak punya Tuhan? Gimana? Seperti itu. Sih. Sudah ngerti lah. Nggak Iya, kaget tapi dengan begini konsepnya Bang, Bang saya Edi. itu ngerti. Banyak orang berdebat, dia itu mengeluarkan argumen-argumen traumatik. Jadi karena Islam yang ngomong, maka dia itu berusaha harus membalikkan omongan Islam. Udah latah. Jadi setiap Islam ngomong A, harus B. Yang Kristen harus B. Kalau Islam ngomong C, Kristen harus ngomong yang beda. Ini yang saya sebut dengan argumen-argumen traumatik. Jadi ketika yang Islam ingin menunjukkan bahwa Yesus berdoa, maka yang Kristen ini harus membuktikan bahwa Yesus tidak berdoa. Padahal di dalam Alkitab Yesus berdoa. Tapi karena Islam yang ngomong, dan kita harus berbeda dengan dia, kita udah trauma dengan argumen dia, harus dibantah Yesus tidak berdoa. Makanya dibikinlah istilah Yesus berdoa kepada dirinya dia sendiri. Seperti itu. Padahal Yesus berdoa kepada Pengajaran Bapa. yang Alkitabiah ini memang harus saya biasakan. Dan saya berharap para apologet yang mungkin masih agak-agak ini membahas ini untuk mulai bisa memberitakan Injil yang penuh seperti itu, yang biblikal begitu. Kita itu statement kita harus biblikal, bukan statement yang asal beda dengan orang Islam. Kan banyak orang Kristen begitu, yang penting pokoknya beda, nggak boleh sama dengan Islam, nanti kita sama dengan mereka. Begitu. Padahal kan Yesus berdoa kepada Bapa kan? Di Alkitab Betul. sudah jelas dia berdoa kepada Bapa, Betul. bukan berdoa untuk dirinya. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Oke, Bang Edis.
Abang kan seorang pastor nih. Apakah Yesus di dalam Alkitab itu dia seorang yang ateis atau dia seorang yang beribadah? Beribadah nggak Yesus dalam Alkitab? Beribadah. Kepada siapa dia bukan ateis. beribadah? Kepada Bapaknya. Oke, berarti dia Tolong. punya Tuhan nggak? Nah, Nah, kalau ditanya Ya, ke situ udah punya. mulai bingung. Iya, Dia punya Allah. Dia karena punya Allah. karena kalau ketika ngomong Yesus punya Tuhan, banyak orang takutnya Islam jadi benar. Padahal itu tidak sama sekali tidak membuktikan Islam jadi benar, gitu loh. Waktu itu argumen-argumen itu berasal dari sebuah perdebatan, Bang. Gitu. Jadi Kalau ada saya orang sih Islam memahami, Bang berdebat Deddy. sama orang Kristen. Bang Deddy. Orang Islamnya pengen menunjukkan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Dia berbakti, dia menyembah, dia beribadah. Semua yang diomongin itu memang betul, tapi bukan beribadah kepada Allah Islam, bukan. Yesus tidak pernah beribadah menyembah kepada Allah. Yesus beribadah bernyembah kepada Bapa di sorga. Kalau pemahaman saya Bang Edis, di dalam diri Yesus itu ada dwinatur, manusia dan Allah, manusia dan Tuhan ya, ilahi dan insani. Tapi dia kan menanggalkan kalahannya nih, makanya dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Jadi Tuhan ini dia menurunkan ya derajatnya ya sebagai manusia, memposisikan sebagai manusia. Tapi ada dwinatur nih, insani dan ilahi. Kenapa dia berdoa? Dia berdoa kepada Allah. Jadi Allah Bapa kan tidak di situ disebut Allah Yesus, tapi Allah Bapa. Kepada Allah Bapa gitu loh. Ya, sebenarnya kalau jawaban-jawaban seperti Ya, itu, sama sih sebenarnya hanya kalau Ya. Bang Eris kan Tuhan, kalau kami Allah boleh gitu. saja Anda punya pemahaman yang seperti itu. Tapi kalau saya Bang ya, saya itu yang biblikal saja. Yesus itu Tuhan, maksud kata Tuhan di situ, itu maksudnya itu adalah Sang Mesias gitu loh. Jadi kata Tuhan ini, memang ini sudah kacau. Arti kata Tuhan ini, kalau di dalam bahasa Indonesia ini udah kacau, Bang. Makanya kalau kita baca Alkitab, Bang, tidak pernah satu kali pun ada orang yang mempermasalahkan Yesus itu Tuhan atau bukan. Coba, kalau ada orang yang mampu menunjukkan kepada saya, ada orang bertanya begini, "Hai engkau Yesus, benarkah engkau Tuhan?" Gak ada satupun yang begitu, nanya begitu. Tapi kalau yang nanya, apakah engkau Mesias? Ada. Tapi ada juga anak Allah loh Bang Edis. Apakah engkau anak Allah? Engkau sendiri mengatakannya. Ya, anak Allah di situ maksudnya Sang Mesias. Apakah engkau Mesias, anak Allah, anak dari yang terpuji? Jadi yang ditanyakan orang itu seputar apakah Yesus Mesias. Bukan apakah Tapi Yesus Thomas juga Tuhan. berkata loh Bang Edis. Thomas Gimana? juga pernah berkata. Waktu Thomas berkata, apakah engkau Tuhan? Ya, yang perkataan Nggak ada. Thomas itu loh. Gak ada Thomas berkata begitu. Gak ada Thomas apakah engkau Tuhan, apakah engkau Terus, seorang, bukan, maksudnya- apalagi seorang Tuhan apa. Yohanes 13 itu loh. Yohanes 13 Jadi yang saya engkau maksudkan menyebut- begini Bang. Ya banyak gini. Sebenarnya intinya bagaimana cara orang bisa paham Injil dengan benar, bacanya dari perjanjian lama dulu. Banyak orang baca Alkitab tuh langsung dibaca perjanjian barunya. Akibatnya apa? Akibatnya dia membaca Alkitab dengan perspektif bukan perspektif perjanjian lama. Ketika orang baca Alkitab langsung ke Injil perjanjian baru, maka dia akan menganggap Yesus adalah orang Batak, Yesus Panjaitan, begitu. Tapi kalau kita baca dari awal, dari Kejadian sampai Maleaki, baca perjanjian baru itu dari perspektifnya para murid, para rasul. Bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu maksudnya Tuhan Sang Mesias. Tuan Sang Mesias yang merujuk kepada Mazmur 110. Yang Tuhan telah berfirman kepada Tuanku itu. Adonai YHWH berfirman kepada Adonai Sang Mesias. Gitu. Tapi Bang ini ya membutuhkan waktu lah. Kalau orang-orang awam nggak apa-apa ya. Orang awam mau nganggap saya ini saya nggak apa-apa. Itu nanti ada waktunya kamu ngerti dengan omongan saya seperti itu. Oke, gitu ya Bang ya. Oke, terima kasih ya. Selamat Sama-sama. memberitakan kabar baik. Semakin banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal Kristus sebagai Amin. Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Baik. Oke, saya turun, Tuhan berkati. ya. Iya, baik.
Ya, pembatasan kita masih terus teman-teman karena kita